adakan serangan balasan, maka cepat aja lurahnya kadesnya ditangkap, yang memagar ditangkap, tangkap aja, tangkap, tahan, periksa, termasuk yang beli ditangkap juga, dan setidak-tidaknya segera cekal ke luar negeri. Ini jual negara, laut dijual, sebentar lagi nanti ruang udara dijual. Pak Susno ya, beliau ini kan mantan kabar reskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Jangan Susno. bilang saya hakim jalanan. Anda ini Bukan, jangan bilang hakim jalanan. dengan jenengan mengatakan pengkhianat-pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Ini 80 hektar, terus Udah, kemudian sertifikatnya. Bentar dulu Pak Susno, bentar dulu. Orang ini banyak ngomong. Bentar dulu Pak Susno. Pak Susno, kita beri Nggak kesempatan boleh otoriter Pak Susno. Oke, Gus Rofi langsung nggak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja bicaranya. Jadi begini Pak Hendra itu, seperti yang kita lihat bersama, bahwa narasi laut bersertifikat itu akhirnya terpatahkan dari keterangan Pak Menteri ATR BPN. Karena saya investigasi di sana, jadi begini ya, pagar laut yang rame 30 km itu, sepanjang 30 km itu, jadi SHGB yang disampaikan 263 itu bukan di sepanjang pagar laut itu. Di mana sertifikat 263 itu, seperti yang disampaikan Pak Menteri itu, hanya ada di desa Kohot. Nah, memang saya waktu di salah satu media televisi, hasil wawancara saya itu ditayangkan, Bang. Memang sebelumnya itu ada sejarah, ada tanah warga yang mengalami abrasi. Nah, mengalami abrasi itulah sehingga makanya Pak Menteri itu bilang tahun 82 sudah ada permohonan untuk penerbitan sertifikat itu. Tapi kalau untuk urusan pagar laut, saya kira saya setuju aja sama Pak Gufron mau melaporkan ke Bareskrim. Tapi kan KKP sudah menyampaikan bahwa untuk yang masang pagar laut itu ada namanya sanksi administratif, yaitu denda 18 juta. Jadi kalau kita berbicara per kilometer, 18 juta per kilometer, tinggal menghitung. Cuman yang menjadi penasaran Pak Gufron dan masyarakat adalah kapan ini diumumkan, siapakah yang masang, siapakah yang membiayai, kan gitu. Ya kita tunggu di KKP. Kalau memang itu misalnya dimasukkan ke ranah hukum, ya silakan Pak Gufron mengawal itu. Yang tadi disampaikan Mas Gufroni, Pak Gus Rofi, ada 7 nama tuh. Ada 7 nama. Itu kan Anda pasti tahu juga. Jadi itu begini, Anda melihatnya seperti apa? Kalau 7 nama itu kan versi Mas Gufron. Sekarang mengajukan ke kita, kan nggak boleh kalau kita berbicara negara Indonesia negara hukum, maka harus dikedepankan dong azas praduga tidak bersalah. Betul. Tapi kalau Pak Gufron misalnya punya bukti-bukti, ya silakan dibuktikan. Kalau menurut Anda itu berarti 7 nama itu memang menurut Anda ya? Tidak bersalah? Bukan tidak bersalah. Pertama, saya tidak melakukan investigasi seperti yang disampaikan oleh Pak Gufron. Pak Gufron kan hanya berdasarkan keterangan saksi, bukan fakta itu. Itu masih saksi dan itu perlu diuji, kan gitu. Seperti itu. Nah, kalau persoalan menyangkut tanah, berarti itu wewenangnya Mas Nusron, wewenangnya BPN. Jadi kita tinggal tunggu aja. Yang pasti bahwa tidak ada sangkut pautnya masalah pagar laut dengan PSN PIK seperti yang disampaikan oleh Kemenko, Pak Menteri Airlangga Hartanto. Tapi pemagaran lautnya itu dilakukan oleh 2 perusahaan yang ternyata memang anak perusahaan dari pemilik yang sama. Masih belum, gini ya, pagar laut kan wewenangnya KKP. Bukan wewenangnya kepolisian. Karena yang punya wilayah itu adalah KKP. Kenapa sih hukumannya kok sampai 18 juta saja, bukan kejahatan yang luar biasa? Enggak, karena memang pagar laut itu kan bukan sesuatu yang permanen, bukan cor-coran begitu loh, Mas. Kalau ini kan saya katakan berkali-kali sudah terang benderang ya, seperti makan siang pakai lampu petromak gitu ya. Kasusnya itu ada berapa? Kasus pagar laut. Oke lah, yang menyidik itu adalah PPNS dari KKP. Hukumannya bisa denda, bisa juga penjara. Baca undang-undang tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau. Mendirikan bangunan secara fisik itu ancaman hukumannya ada penjara, ada denda. Sekarang masuk ke pensertifikatan. Laut disertifikat. Sudah benar, kejaksaan periksa mulai dari siapa? Lurah atau Kades. Dan Kades ini memakai tanda tangan, memakai KTP warga yang dipalsu. Kemudian diterbitkan sertifikat, berarti ada yang memproses ya, memasukkan keterangan palsu untuk alas hak terbitnya sertifikat, itu minimal pidana umum pemalsuan.
Oke. Kemudian memberi uang itu suap. Kemudian bekerja sama dengan aparat. Tadi Pak siapa namanya Nusron Wahid sudah umumkan dari Kementerian ATR, jajaran kabupaten sampai jajaran provinsi yang terlibat, yaitu juru ukur dan sebagainya. Nah ini komplotan ini adalah komplotan kejahatan ya, sertifikatan terhadap harta milik negara. Laut itu nggak ada pemiliknya, kemudian dijual. Maka pembelinya ini persekongkolan tindak pidana pemalsuan, korupsi, dan menjual aset negara. Laut dijual. Sebentar lagi udara. Kalau dikatakan ini tanah yang tenggelam, tidak. Ini pantai utara, Bung. Bukan pantai selatan. Pak Susno, pantai kalau utara kita itu karena dugaan pemilik pagar laut ini identik dengan yang mensertifikatkan tanah dan pemilik sertifikat tanah sekarang, ya jelas mereka kan kalau makin lambat makin mengadakan serangan balasan, maka cepat aja lurahnya kadesnya ditangkap, yang memagar ditangkap, tangkap, tahan, periksa, termasuk yang beli ditangkap juga, dan setidak-tidaknya segera cekal ke luar negeri. Ini jual negara, laut dijual. Sebentar lagi nanti ruang udara dijual. Indonesia yang dijual laut, ruang negara. Kalau dia katakan itu daratan yang tenggelam, itu bohong besar itu. Pantai selatan saja yang abrasi. Ya ini sudah bisa, kepala desanya kan sudah bisa ditangkap kan? Dokumen palsunya udah banyak, dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam, diapakan, suruh mengaku itu udah bisa. Dari kepala desa ditangkap, kemudian dari orang pihak agraria atau BPN ATR-nya sudah diumumkan Pak Nusron, tangkap juga. Kemudian notaris menjual belikan laut itu ditangkap juga. Kemudian siapa pembelinya? Nggak usah takut sama pengusaha besar. Nah ini kedaulatan negara loh yang dijual. Bukan jual sebidang kebun yang ada di darat, laut dijual. Kalau orang sudah menyangkut kedaulatan, lihat Presiden sudah berkata begitu, memerintahkan TNI AL, ini menyangkut kedaulatan, ingat. Kemudian apalagi yang ditunggu? Dukungan Presiden luar biasa, Panglima tertinggi itu Presiden, Polri di bawah Presiden, dukungan politik dari Bu Puan Maharani, Ketua Komisi 4, kemudian anggota DPR Komisi 4, kemudian dukungan rakyat luar biasa. Ini Pak Boyamin, dia dari organisasi masyarakat berjuang gitu. Ini banyak sekali pengkhianat yang membela, mengatakan itu laut tenggelam, itu sawah tenggelam, itu pengkhianat itu. Pak Susno, kalau pekan sebentar Pak Boyamin, kalau 2 pekan sebentar, kalau Pak Susno mengatakan 2 pekan kelamaan, harusnya berapa Pak? Ya begitu dilaporkan, besoknya langsung dipanggil kepala desa, awali dari kepala desa. Setelah itu kepala desa mulai mau masuk di sertifikat atau masuk di pagar. Kalau pagar itu serahkan aja itu kepada KKP. Tapi masuk di sertifikat itu kejahatan besar sekali. Yang disampaikan Pak Susno ya, beliau ini kan mantan Kabar Reskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Susno. Jangan bilang saya hakim jalanan. Anda ini dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra, Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah, Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus kemudian sertifikatnya. Bentar dulu Pak Susno, bentar dulu. Banyak ngomong. Bentar dulu Pak Susno. Pak Susno, kita beri kesempatan. Nggak boleh otoriter Pak Susno. Gus Rofi langsung nggak boleh otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra itu menawarkan tanahnya karena dianggap saya berkomunikasi, kan saya mengadvokasi tuh menawarkan masyarakat. Tanah kepada? Minta tolong kepada kami untuk dijual kepada PT. Saya sebutkan aja PT PIK. Lalu kemudian dia membawa AJB ada, terus kemudian sertifikat ada, SPPT ada. Lalu saya sampaikan, namanya orang datang ke kantor kami. Saya sampaikan kepada pihak PIK, Mas, ini ada orang minta tolong, dia punya tanah, tapi Pak Hendra ini nggak cerita kalau tanahnya itu mengalami abrasi. Di mana? Di Sukadiri. Sukadiri. Itu ada, bisa ditanya itu orangnya. Pak Hendra namanya. Saya sebutkan orangnya waktu itu sertifikatnya dibawa pakai. Jadi tadinya ada tanahnya semua?
Tadinya ada tanah, Ada tanah semua dan betul. habis semua sekarang? Nah, terus Jadi air begitu semua? kami sampaikan kepada pihak Jadi habis semua air. habis semua kepada pihak Tanah 92 hektar. habis semua, Kemakan ombak semua. kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu ya. Surat tanahnya tahun berapa, Pak? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan. Pihak PIK ngomong, kalau tanah itu mengalami selatan aja atau cuma berbau masih air 2 laut, tahun. kami tidak siap. Kalau tanah berbau air laut. Berbau air Maksudnya laut. berbau air laut bagaimana? Pengkhianat juga. Ya, seperti kayak tenggelam itu. Oh, tanahnya hilang. Oh, Jadi tinggal tanahnya air hilang. lautnya. Karena sampai Pak Hendra itu bilang nggak apa-apa Gus, Sebentar lagi dibeli berapa bulan aja bisa yang jadi. penting. Tapi ternyata PT tetap nggak bisa, gitu loh. Jadi jangan tidak lama-lama pernah ini membeli Ini maksudnya fakta ya? ini bisa dihadirkan kok ke Metro. Baik. gitu. Ini di Kita- Sukadiri ya, bukan di Kohot. Baik, kita harus Gitu, jeda gitu.